Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang pola bilangan part 3. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Paham agar lebih berkembang, yuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham mengenai seputar matematika. Dan jangan lupa share ya sobat kepada seluruh sobat matematika di seluruh Indonesia. Nah sobat, pada video kali ini Pak Hamdi akan membahas tentang pola bilangan part 3 tentang barisan dan deret aritmatika menentukan rumus suku KN. Setelah menonton video ini, kita dapat yang pertama, memahami konsep barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, memahami istilah di dalam barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku Kn dari barisan aritmatika. Yang keempat, menentukan jumlah suku dari barisan aritmatika atau disebut dengan deret aritmatika. 5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Baiklah pertama, sobat, kita akan masuk ke pengertian barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu sama dan tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu sama. Jadi selisihnya nanti atau bedanya selalu sama dan tetap antara dua suku yang berurutan. Contohnya di sini yang pertama ada barisan 2, 5, 8, 11 dan 14 dan seterusnya. Oke. Di sini kita akan melihat berapa selisihnya, sobat. Oke, di sini adalah kita lihat sini 2 ke 5 itu adalah bertambah 3. Kemudian 5 ke 8 juga bertambah 3. Kemudian 8 dan 11 juga bertambah 3. Kemudian 11 ke 14 juga bertambah 3. Oke. Ini contoh adalah contoh barisan bilangan aritmatika yang punya beda selisih yang selalu sama dan tetap, yaitu plus 3. Kemudian yang kedua, di sini ada 45, kemudian 40, 35, 30, 25. Nilainya menurun. Artinya nilainya adalah selalu berkurang. Jadi 45 ke 40 itu adalah berkurang 5. Kemudian 40 ke 35 itu juga berkurang 5. Kemudian 35 ke 30 juga berkurang 5. Kemudian 30 ke 25 juga berkurang 5. Artinya selisihnya adalah di sini selisihnya untuk bilangan ini adalah bertambah 3 atau 3. Kemudian sini selisihnya yang barisan sebelah sini itu adalah minus 5 atau negatif 5 atau berkurang 5. Paham sobat? Oke. Baiklah, ada istilah pada barisan aritmatika. Jadi kita akan mengenal istilah pada barisan aritmatika. Yang pertama ada suku pertama. Jadi suku pertama itu biasanya dilambangkan dengan U1 atau disebut dengan A. Jadi nanti ada ketemu dengan A atau U1 itu sama dengan suku pertama. Jadi boleh U1 boleh A. Biasanya dalam rumus itu ada A sobat ya. Oke. Yang kedua ada beda selisih atau beda atau selisih sama saja. Biasa dilambangkan dengan B. Yaitu rumusnya adalah suatu suku dikurang suku sebelumnya. Contohnya adalah U2 dikurang U1, kemudian U3 dikurang U2, U4 dikurang U3. Ini rumus untuk menentukan selisih atau bedanya. Oke. Selanjutnya suku Kn itu dilambangkan dengan UN. Kita pernah bahas dulu di video sebelumnya bahwa suku Kn itu namanya UN. Artinya urutan bilangan ke Kn. Contoh. Di sini kita lihat 2, 5, 8, 11, 14. Oke. Kita akan menentukan suku yang pertama atau A-nya adalah 2. Jadi suku pertama itu adalah ini ya sobat ya. Jadi 2 suku pertamanya. Kemudian B-nya. B-nya adalah U2 dikurang U1. Jadi sini ini U2 ya. Di sini U1, di sini U3 ya sobat ya, urutannya sesuai dengan urutannya. Kemudian di sini U4. Kemudian di sini U5 ya. Jadi ada B itu sama dengan U2 kurang U1, jadi sama dengan 5 dikurang 2. Jadi sama dengan 3. Kemudian ada U3-nya 8 sobat ya, di sini U3-nya. Kemudian U4-nya adalah 11,
U5 nya 14. Jadi paham sobat ya, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima dari barisan aritmetika. Sini ada barisan 45, 40, 35, 30 dan 25, sobat ya. Baiklah, di sini kita menentukan A. A itu barisan pertama atau mohon maaf. Baiklah, kita akan menentukan suku pertamanya itu A. A-nya adalah 45. Karena di sini urutan pertamanya 45. Kemudian B-nya adalah negatif 5. Karena 40 dikurang di 45 itu sama dengan negatif 5. Kemudian ini juga negatif 5. Kemudian ini negatif 5. Paham sobat ya? Kemudian ada U3-nya 35 di sini sobat ya. Kemudian U4-nya 30. Kemudian U5-nya 25. Terus sampai seterusnya. Paham sobat ya? Baiklah, kita masuk ke barisan aritmetika dengan rumusnya ya sobat ya. Oke, di sini ada rumus barisan aritmetika, yaitu rumusnya adalah UN atau suku ke N itu sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi sini adalah suku ke N-nya sama dengan suku pertama ditambah dengan urutan bilangan ke N-nya ya, sebanyak N-nya dikurang 1 dikali B, bedanya atau selisihnya. U1 itu sama dengan A tambah 1 kurang 1. Jadi rumusnya kita lihat sini. 1 kurang 1 A tambah 0 kali B sama dengan A. Jadi U1 itu sama dengan A. Kemudian U2 sama dengan A tambah kita ganti N-nya sobat ya. Kalau dia ini 1, ini juga 1. Ini 2, ini juga 2. Tergantung dengan N. Kalau ini N, ini juga N. Ya sobat. Jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1 dikali B itu B. Jadi A tambah B untuk U2-nya. U3-nya A ditambah 3 dikurang 1. Ya. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Maka U3 itu sama dengan A tambah 2B. Sehingga diperoleh bahwa U1 itu sama dengan A. Jadi U1 sama dengan A. U2 sama dengan A tambah B. U3 sama dengan A tambah 2B. Ya, kalau di sini U3, di sini 2. Ini 2, ini 1 sobat ya. Kemudian U4-nya adalah A tambah 3B. Jadi dia berkurang 1 sobat ya, sesuai dengan rumus tadi. Kemudian U5 juga A tambah 4B. U6 A tambah 5B. Terus sampai dengan UN. Oke, misalnya paham nih, misalnya adalah U10. Berarti sama dengan A ditambah 10 kurang 1 itu 9, 9B. Misalnya U51 berarti A ditambah 51 kurang 1 itu sama dengan 50B. Kemudian U20 berarti A ditambah 19B. Paham sobat ya? Oke. Lanjut, menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Rumusnya tetap sama. UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Contoh berikut. Tentukan suku ke-20 dari barisan berikut. Oke, yang pertama kita akan menentukan A-nya, kemudian B-nya, sobat ya. Itu yang langkah pertama. Oke, diketahui A-nya adalah 2, ya, A2. Bedanya adalah 5 dikurang 2 itu sama dengan 3, sobat ya. Kemudian 5 kurang 8 juga 3. Bila B-nya 3, maka kita akan menentukan suku ke-20. Jadi kalau UN ya ditanya suku U20 berarti U20 kalau suku ke-20-nya sobat ya. Oke. Penyelesaiannya adalah UN itu sama dengan A tambah N-1 kali B. Kita tulis dulu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita ganti N-nya dengan 2, 20. Di U20 sama dengan A-nya kita ganti dengan 2 sobat ya. A sama dengan 2. Kemudian N-nya diganti dengan 20 karena kita UN. U20 kita tanya sobat ya. Dikurang 1 dikali BB-nya adalah 3. Beda selisihnya 3. Maka U20 sama dengan ya 2. 20 kurang 1 sama dengan 19 sobat ya. Dikali 3. Jadi nanti jangan ditambah 2 kali tambah 19 dulu sobat ya. Karena perkalian itu lebih dahulu daripada penjumlahan. Ya aturannya. Ya. U20 sama dengan 2 ditambah 19 kali 3 itu sama dengan 5, 57. Maka jawabannya adalah 2 tambah 57 sama dengan 59. Paham sobat ya? Baiklah, lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita akan menentukan di sini 45. Suku pertama itu adalah suku yang paling awal. Jadi A-nya adalah 40, 45. Ya, sini A-nya. Kemudian bedanya adalah di sini berkurang 5. Ya, maka di sini juga berkurang 5. Di sini juga berkurang 5. Maka bedanya negatif 5. Jadi A-nya adalah 45, B-nya adalah negatif 5. Karena berkurang 5 sobat ya. Oke. Ditanya itu adalah
U20 atau suku ke-20 sobat, karena ditanya di sini suku ke-20. Oke. Maka penyelesaiannya adalah kita akan menentukan U20 dengan melalui rumus UN-nya dulu. Jadi pertama, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Maka untuk menentukan U20 kita ganti N dengan 20. Jadi U20 sama dengan, kita tulis N-nya menjadi 20, kemudian A-nya kita ubah menjadi 45. Ya, A-nya jadi 45, kemudian N-nya jadi 20 sobat ya, karena kita tanya 20, dikurang 1 dikali B, B-nya adalah negatif 5. Jadi di sini kita rubah menjadi negatif 5. Maka U20 sama dengan 45, 20 kurang 1 itu sama dengan 19, 19 dikali negatif 5. Jadi ingat sobat ya, di perkalian dulu baru ditambah. Maka sama dengan 45 ditambah 19 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 95. Maka 20 sama dengan, karena di sini negatif 65 lebih besar nilainya, negatifnya lebih besar daripada positif, maka nilai negatif. 95 dikurang 45 itu sama dengan 40, maka negatif 40. Paham sobat ya? Baiklah sobat, kita masuk ke contoh soal yang pertama, suku keempat. Baiklah sobat, kita masuk ke contoh soal. Diketahui suku keempat dan suku ke-8 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 15 dan 27. Di sini ada suku keempat dan suku ke-8-nya suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 15 dan 27. Tentukan A suku pertamanya atau A, B sesi atau beda B, C suku ke-21. Jadi di sini belum ditentukan, malah ditanya A-nya sama B-nya, suku pertama sama selisihnya. Oke, sini diketahui, maka penyelesaiannya adalah untuk menentukan Bapak A-nya atau B-nya, kita akan menggunakan aturan tadi ya sobat ya, bahwa di sini U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 A tambah 2B, U4 sama dengan A3B. Di sini sobat ya, kita pakai yang di sini nanti ya sobat. Kita pakai yang di situ nanti. Maka pertama U4 ya. U4 sama dengan 15. Jadi U4 sama dengan 15 sobat ya. Karena betul U4 sama dengan 15, U8-nya 27. U4 itu rumusnya adalah A ditambah 3B. Maka U4 sama dengan A tambah 3B, kita ubah sobat ya. U4-nya sama dengan A tambah 3B sama dengan 15. Jadi kita rubah ini di sini sobat ya. Maka kita akan merubah jadi A tambah 3B. U8-nya berarti A tambah 7B sobat ya. Di sini sesuai dengan aturan tadi. Jadi akan berkurang 1. Jadi U8-nya A27, maka U8 sama dengan A tambah 7B sama dengan 27. Oke. Untuk yang pertama kita pakai eliminasi A untuk mencari nilai B atau nilai A-nya. Di sini sudah ada yang sama, maka A dengan A. Oke. Kita kurangkan sobat ya. Jadi A dikurang A itu sama dengan 0. Berarti 3B dikurang dengan 7B adalah negatif 4B. Jadi 3B dikurang 7B itu sama dengan negatif 4B. 15 dikurang 27 itu sama dengan negatif 12. Ya, paham sobat ya? Maka B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4 sobat. Negatif bagi negatif itu hasilnya positif. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka B itu sama dengan positif 3. Jadi bedanya kita dapat adalah B-nya sama dengan 3. Ya, sobat. Sekarang kita akan mencari A. Untuk mencari A, kita boleh ya. Untuk mencari A, kita boleh menggunakan persamaan ini, persamaan yang pertama A tambah 3B sama 15, atau persamaan yang kedua ini A tambah 7B. Paham, diambil yang persamaan yang pertama saja ya untuk mempermudah. Jadi A tambah 3B sama dengan 15. Oke, di sini A tambah 3B sama dengan 15. Sedangkan B tadi sudah kita dapatnya itu adalah sama dengan 3. Kita masukkan nilai B-nya. Jadi A tambah 3 dikali B-nya ada 3. Maka A tambah 3 kali 3. Karena B-nya kita sudah dapatkan 3. Maka ganti nilai B dengan nilai 3. Paham sobat ya? A tambah 3 kali 3 itu sama dengan 9 sama dengan 15. Jadi A tambah 9 sama dengan 15. Maka 9-nya adalah kita untuk mengurangi 5-nya. Kita untuk mengurangi 9-nya maka 9-nya pindah posisi. A sama dengan 15 dikurang 9. Maka A sama dengan 6. Sobat ya. Jadi sini A sama dengan 6. Oke. Boleh kita menggunakan yang kedua. Kita cek sobat ya. Bapak Hamdi menggunakan yang persamaan kedua. Yaitu A tambah 7B. Misalnya A tambah 7B itu sama dengan 27.
Maka A tambah 7 dikali B-nya adalah 3. Benar nggak hasilnya sama ya sobat ya? 27. Maka A tambah 21 sama dengan 27. Maka A sama dengan 27 dikurang 21 sama dengan 6. Ya. Jadi A-nya juga 6 sobat. Kita menggunakan yang aturan yang kedua atau persamaan yang kedua. Oke. Selanjutnya kita akan mencari berarti A-nya adalah 6 sobat ya. Kemudian kita akan mencari suku ke-21-nya. Maka kita akan mencari suku ke-21. Rumus UN-nya A tambah N-1 kali B. Jadi rumusnya UN A tambah N-1 kali B tetap sama sobat ya. Berarti untuk mencari U21-nya maka kita ganti N-nya 21. Masukkan nilai A-nya adalah 6. Kemudian N-nya 21 dikurang 1. B-nya adalah 3. Maka langsung saja sobat ya, U21 sama dengan 6 ditambah 21 kurang 1 itu sama dengan 20. 20 dikali 3 ya. Ingat sobat, kita kalikan dulu. U21 sama dengan 6 ditambah 60 sama dengan 66. Jadi suku ke-21-nya adalah 66. Baiklah sobat, selanjutnya adalah deret aritmetika. Apa itu deret aritmetika? Tadi barisan, sekarang deret. Deret itu adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmetika. Jadi bedanya dari tadi barisan itu adalah berisi suku-sukunya. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari seluruh sukunya sobat. Jadi istilah deret aritmetika itu adalah jumlah suku pertama. Jadi di sini nanti ada jumlah N suku pertama itu adalah disebut dengan Sn. Jadi kalau dia N maka di situ Sn. Kalau dia 3 maka tadi S3 nanti ya sobat ya. Jadi jumlah N suku pertama kalau misalnya jumlah 3 suku pertama. Contohnya di sini ya. Jumlah 3 suku pertama disebut dengan S3. Jadi untuk deret aritmetika dilambangkan dengan Sn. Kalau tadi untuk barisan UN sekarang sini Sn. Jumlah 3 suku pertama berarti S3 sobat ya. Kita lihat sini. Jadi nanti kalau ketemu jumlah 20 suku pertama berarti itu adalah deret aritmetika. Kita pakai. Jumlah 14 suku pertama dari bahasa aritmetika berarti itu adalah deret aritmetika. Jadi di sini jumlah 14 suku berarti pertamanya adalah S14. Kalau dia jumlah 3 suku berarti S3. Paham sobat ya? Oke, kita lihat sini pembahasannya untuk barisan. Di sini barisannya adalah 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. 45, 40, 35, 30, 25. Di sini beda barisannya. Sini ada namanya UN. Kemudian ada deret. Deret sini adalah sini tadi koma sobat ya. Kita pakai koma semua sini. Sedangkan sini kita pakai karena penjumlahan kita pakai tambah atau penjumlahan. Di sini tadi 2,5 sini 2 tambah 5, kemudian tambah 8, tambah 11, tambah 14. Kemudian sini 45 tambah 40 tambah 35 tambah 30 tambah 25. Oke. Kita cek di sini. Bapak misalkannya adalah S2. Jadi adalah 2 suku pertama. Jadi 2 suku pertama berarti 2 tambah 5 sobat. Maka sama dengan adalah 7. Jadi jumlah 2 suku pertamanya adalah 7 karena 2 tambah 5. Misalnya paham nih, misalnya adalah S4. Ya, berarti jumlah 4 suku pertama berarti 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 sobat. Di 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11. Oke. Berarti jawabannya adalah 26 sobat ya. Oke, di sini contohnya adalah juga sama. Misalnya Bapak maunya adalah S3 sobat. Oke, berarti S3 adalah jumlah 3 suku pertamanya. Berarti 45 ditambah 40 ditambah 35. Berarti jawabannya adalah 100, 110. Paham sobat ya? Baiklah sobat, kita masuk menentukan deret aritmetika. Oke, di sini untuk menentukan deret aritmetika kita mempunyai rumus. Jadi yang pertama Sn itu sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Jadi sini Sn ya. Oke, jika kita pakai rumus ini sobat ya. Jadi ketentuannya nanti bahwa kita menggunakan rumus ini untuk rumus cepatnya ketika diketahui A atau suku pertamanya sama suku ke N-nya. Ya, nanti ada suku U10 berarti S10 ditanya ya sobat ya. Jadi kalau ada A dan sukunya maka kita menggunakan rumus ini. Karena UN itu adalah sukunya. Atau kita menggunakan rumus yang di bawah. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 dikali B.
kita bisa menggunakan rumus ini jika diketahui A sama B-nya nanti sobat. Ada A-nya suku pertamanya sama selisihnya nanti. Contoh soal di bawah ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan berikut. Jadi kita akan menentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti ini adalah S10 sobat. Oke, sini sudah ada barisannya 3, 8, 13, 18. Oke. Yang pertama ternyata untuk barisan tersebut kita akan menentukan A-nya sobat. Ya, suku pertamanya adalah 3 ya. Jadi suku pertamanya itu adalah 3. B-nya adalah 5 karena 3 ke 8 ini atau 8 kurang 3 itu sama dengan 5. Kemudian di sini juga 5, di sini juga 5. Ya bertambah sobat, jadi nilai B-nya adalah positif. Jadi A-nya 3 karena suku pertamanya 3, kemudian B-nya adalah 5. Ditanya itu adalah S10 karena jumlah 10 suku pertama. Kalau S11 berarti jumlah 11 suku pertama. Karena ditanya S10 atau jumlah 10 suku pertama maka S10. Maka penyelesaiannya adalah kita tulis dulu rumus Sn-nya adalah Sn per 2 dikali 2A tambah N 1 kali B. Kita pakai rumus yang kedua ini sobat. Karena sudah diketahui adalah A dan B-nya. Oke. Kita masukkan nilainya. Kalau kita S10 berarti Sn-nya kita ganti N-nya dengan 10. Maka adalah S10. Sama dengan 10 per 2. 2 kali 3 karena A-nya 3 ya sobatnya. A-nya 3 tadi. Kemudian ditambah N-nya di 10 karena kita tanya 10 ya. Dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 5. Nah, kita masukkan saja nilainya. Kita ganti nilai A-nya dengan 3, B-nya dengan 5. Oke. 10 dibagi 2 itu 5. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ditambah 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka S10 itu sama dengan 5. Dikali ya 10 kali bagi 2 itu 5. 2 kali 3 itu 6. 10 kurang 1 dikali 5. Jadi nanti penjumlahannya nanti saja sobat. Seperti yang kita kerjakan tadi. Yaitu mengalihkan dulu. 9 dikali 5 ditambah 6. Ya sobat. Maka hasilnya adalah 5. Jadi 6 ditambah 9 kali 5 itu sama dengan 45. Nah, jangan dikalikan dulu sobat ya. Kita kerjakan dalam kurung dulu. Berarti 6 ditambah 45 itu sama dengan 51. Berarti 5 dikali 51 sama dengan 255. Paham sobat ya untuk deret tersebut. Lanjut kita soal berikutnya. Oke, di sini katanya adalah suatu barisan aritmetika mempunyai suku pertama yaitu 2. Jadi suku pertamanya ya sobat adalah 2. Jika diketahui suku ke-15-nya adalah 30, maka ditanya jumlah 15 suku pertama. Oke, berarti di sini diketahui juga U15. Nah, kemudian di sini ditanya adalah S15. Maka yang pertama diketahui sobat. Diketahui ya bahwa yang pertama adalah A-nya. A-nya suku pertamanya adalah 2. Kemudian UN-nya. UN-nya berarti U15-nya. Jadi sini U15-nya adalah 30. Maka yang ditanya adalah katanya adalah jumlah 15 suku pertama. Berarti S15 sobat. Oke. Langsung kita penyelesaian ya. Oke. Berarti yang kita pakai adalah rumus sebelumnya, yaitu rumus yang pertama karena di situ diketahui A sama dengan dan UN-nya. Oke, lanjut saja sobat ya. Berarti rumusnya adalah Sn itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN sobat. Maka karena ditanya S15 maka S15 kita tulis ya. Jadi sama dengan 15 dibagi 2 dikali A. A-nya adalah 2 ditambah UN-nya adalah 30. Jadi S15-nya adalah 15 per 2 tetap sobat ya agar lebih mudah. 2 tambah 30 itu sama dengan 32. Oke. S15 sama dengan 32 dibagi 2 itu sama dengan 16 ya sobat. Jadi 15 dikali 16. Jadi sama dengan ya S15 sama dengan 15 kali 16 berapa sobat? Ya jawabannya adalah 240. Paham sobat ya tentang mencari 15 suku pertamanya. Mudah sekali sobat ya.
Lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal berikutnya adalah suku keempat dan suku ke-8 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah Baiklah contoh soal berikutnya, suku keempat dan suku ke-8 satu barisan aritmetika berturut-turut adalah 15 dan 27. Oke, di sini diketahui suku keempatnya dan suku ke-8-nya itu adalah 15 dan 27. Tentukan suku pertama atau A, kemudian selisih dan bedanya B, suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama. Oke, yang pertama kita tetap menentukan aturannya, sobat, yang seperti ini tadi. Ya, sobat, kita pakai sama saja. Maka diketahui A-nya itu adalah U4 15, sama dengan tadi sobat yang kita hitung. Jadi U4-nya adalah A ditambah 3B. Kita masukkan sama dengan 15 ya. Kemudian U8-nya adalah A tambah 7B. Maka kita kurangkan sama tadi sobat ya. A dikurang A itu habis 0. 3B dikurang 7B itu sama dengan min 4B. 15 kurang 7 sama dengan negatif 12. Jadi B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan B sama dengan 3. Oke. Selanjutnya mencari A. Paham dipakai yang pertama sama seperti tadi. A tambah 3B sama dengan 15. Kita masukkan nilai B-nya ke persamaan ini ya sobat ya. Oke, A ditambah 3 ke 3 itu sama dengan 9 ya sobat. Sama dengan 15. Jadi A tambah 9 sama dengan 15. A sama dengan 15 dikurang 9, maka A sama dengan 6. Jadi A-nya adalah 6 sobat ya. Baiklah, sudah mencari nilai A. Selanjutnya kita mencari suku ke-10. Jadi untuk mencari suku 10 berarti U10 sobat ya. Kita pakai di sini ya sobat. Di sini berarti kita mendapatkan U10 ya. Oke, U10-nya berarti UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Kita masuk N ganti dengan 10 ya. U10 sama dengan A-nya masuk, kita masukkan 6 sobat ya. Kemudian N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya itu sama dengan 3. Oke, jadi sama dengan 6 ditambah 10 kurang 1 itu sama dengan 9 sobat ya. 9 kali 3 itu sama dengan 27 ditambah 6, maka sama dengan 33. Jadi U10 nya adalah 33 sobat ya. Oke, sekarang setelah dapat U10 nya kita mencari jumlah 10 suku pertama, yaitu sama dengan ya, kita dapatkan adalah S10 yang kita cari sobat. Jadi pertama untuk mencari jumlah suku pertama S10 rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Jadi boleh menggunakan A tambah B nya, A tambah N-1 kali B nya tadi rumusnya sobat, boleh menggunakan ini karena kita sudah menentukan U10 nya dapat. Maka kita lihat ini S10 sama dengan 10 per 2 dikali 6 tambah U10, jadi U nya 10, jadi dapat kita 5. 6 ditambah U10 nya 33, maka 6 ditambah 33 itu sama dengan 39 dikali 5, maka S10 sama dengan 195. Paham sobat untuk soal ini? Jadi kita dapatkan bahwa S10 nya adalah 195. Baiklah sobat, terima kasih atas perhatiannya. Bagi sobat yang belum paham silahkan nanti komen atau tanyakan pertanyaan ke Pak Hamdi. Pak Hamdi insya Allah bisa jawab. Untuk itu, untuk mendukung channel itu paham ya untuk sobat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel itu paham seputar matematika. Karena belajar bersama YouTube paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.